Kemampuanku mengetahui keberadaan makhluk lain. Maksudnya aku bisa ngeliat setan gitu. Jadi Ren, kamu bisa merasakan keberadaan makhluk-makhluk gaib yang ada di dekatmu. Gimana? Merinding gitu kan paling. Semakin dekat kamu dengan makhluk itu, maka tandanya semakin keras. Ya udahlah, yang penting gak ganggu juga. Hai, pagi Ren, lagi mau berangkat sekolah ya? Hai, pagi Bu, iya nih. Aduh, telingaku kok berisik gini ya? Hai Ren, udah lama banget gak ketemu. Hai Annabelle, kamu kemana aja? Iya Ren, aku baru balik nih dari luar negeri. Seneng deh bisa ketemu kamu lagi. Kamu kenapa Ren? Gak tau nih, telingaku kayak gak enak gitu. Berisik banget. Aduh, itu pasti karena kamu keseringan pakai earphone dari kecil. Telingamu jadi rusak kan? Tapi biasanya gak kayak gini. Ya udah, mending kamu ke dokter telinga aja deh Ren. Iya nih, ngomong-ngomong nanti makan siang bareng yuk. Udah lama gak caps bareng. Oke Ren, sampai jumpa di kantin. Istirahat kedua aja ya. Akhirnya suara lalat di telingaku hilang juga. Jadi sakit kepala deh. Ren, aku masuk ke kelas duluan ya. Oke Bel, aku juga bentar lagi masuk ke kelas kok. Tuh cewek sakit ya, kenapa ngomong sendiri terus? Iya aneh, orang-orang kenapa pada ngeliatin aku gitu sih? Aduh, males banget pelajaran matematika. Mana gurunya ngebosenin lagi. Jadi ngantuk deh. Hey Ren, dia tuh guru paling populer tahu di sekolah ini. Loh, kok kamu bisa tahu apa yang aku pikirin? Ya, karena kemampuanku mengetahui pikiran dan keinginan seseorang. Oh gitu, boleh juga. Hai Ren, udah bel nih. Oh iya, aku mau nitip kotak ini ke kamu ya. Apa nih isinya? Itu barangku, nanti aku akan mengambilnya kembali. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong kamu mau pesen apa nih? Aku mau pesen sup darah aja Ren. Aku kekurangan darah. Hah? Sup darah? Sup angkak maksudmu? Iya, sup angkak maksudku. Sejak kapan kamu kena anemia? Aduh, telingaku kenapa sih banyak lalat lagi? Berisik banget. Hei Ren, kamu kenapa ngomong sendiri dari tadi? Halusinasi kah? Dari tadi kalian gak lihat aku ngobrol sama Annabelle? Hah? Annabelle? Iya. Annabelle kan udah meninggal 2 minggu yang lalu karena kecelakaan di bandara saat pulang dari luar negeri. Jangan bercanda deh kalian. Ini loh Annabelle. Loh, kemana dia? Kok hilang? Tapi tadi dia ada di sini kok. Kayaknya dia lagi ke toilet deh. Kayaknya kamu harus ke dokter jiwa deh, udah gak ketolong. Gak mungkin aku halusinasi. Udah jelas-jelas dari tadi aku ngobrol sama Annabelle. Wujudnya juga jelas banget kok. Ren, nih lihat deh foto kuburannya Annabelle. Dia beneran udah meninggal. Astaga, jadi yang dari tadi ngobrol sama aku tuh arwahnya Annabelle. Jadi selama ini pekerjaan papa mafia. Pah, mereka siapa kok pakaiannya hitam-hitam semua? Iya, mereka semua anak buah papa. Nak, jangan lupa ya, hari ini kamu sudah mulai masuk ke sekolah baru. Iya pak, tapi kenapa aku harus pindah sekolah? Aku kan udah nyaman di sekolah yang lama. Pokoknya, kamu rahasiakan saja pekerjaan papa ya. Ini sekolah barunya ya? Hei, anak baru ya? Iya. Kelihatannya lo culun. Pekerjaan ayah lo apa? Ayahku pedagang cilor. Yuh, anak tukang cilor. Kalau gitu lo gak boleh masuk kelas eksklusif. Masuk kelas buangan aja sana. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas eksklusif ini. Sebutkan nama dan profesi ayah kalian ya. Nama ayah saya Zulkifli, profesi CEO. Nama ayah saya Atang Kopling, profesi direktur. Giliran kamu anak baru. Aku. Nama ayah Saipul, profesi pedagang cilor. Astaga, kamu boleh keluar dari kelas Tapi ini. bu, Keluar udah, anak tukang cilor miskin. berisik kamu, gak usah ikutan deh. Hei anak cilor, berani-beraninya ya lo ngelawan gue tadi. Lo gak tahu sekolah ini udah dibeli sama ayah gue. Dan gue bisa nyingkirin lo kapan aja. Aku gak takut, singkirin aja kalau bisa. Hilih, anak tukang cilor aja belagu. Kalau ayah aku datang ke sini, sekolah ini bisa hancur. Gerobak cilor ayah lo kali yang bakal dihancurin sama ayah gue. Guys, itu ayahnya Sisil datang ke sekolah. Hei, kamu pasti anak kurang ajar yang mengganggu Sisil ya? Ada apa ya om? Saya beri peringatan kepada kamu. Kamu harus tunduk sama Sisil. Kalau tidak, hidupmu akan berakhir menyedihkan. Dasar anak tukang cilor. Ayah dan anak sama-sama jahat. Hei miskin, lo gak boleh duduk di situ. Itu kursi khusus orang kaya. Cuma Sisil yang boleh duduk di situ. Capek banget ya aku ladenin orang-orang ini. Ren, berani-beraninya ya kamu mengancam Sisil. Ayahnya pemilik sekolah ini. Dia duluan bu yang cari gara-gara. Kamu ibu hukum, bersihkan semua toilet di sekolah ini. Kasian banget si culun. Makanya jangan cari gara-gara sama gue.
Tunggu aja kamu bakal nyesel. Udah deh, nggak usah banyak omong kosong. Gue kasih kesempatan deh buat minta maaf sama gue dengan cara cium kaki gue sekarang. Gila ya kamu, siapa juga yang mau minta maaf? Halo, Pak. Ada apa, Nak? Aku nggak betah di sekolah ini, semuanya jahat, aku dibully. Apa? Nanti Papa akan ke sana. Kamu boleh publik pekerjaan Papa ya, Nak? Siap, Pak. Ren, lagi-lagi kamu berulah. Kata Sisil kamu memecahkan jendela kantor. Iya, Bu. Bukan aku, Bu, aku difitnah. Mampus loh, anak tukang cilor. Oke, ibu akan memberikan kamu hukuman yang berat, Ren. Kalian keterlaluan, aku akan kasih lihat siapa ayah aku sebenarnya. Halah. Ren, ini temanmu. Iya, Pak, dia mau ketemu Papa katanya. Hah? Lo bilang apa barusan? Papa? Guys, tau gak sih ada berita hot? Si Ren, anak baru itu ternyata simpanan pemerintah. Hah, serius? Moni, kamu beneran gak ada puas-puasnya ya fitnah aku? Aku kan udah bilang kalau pemerintah itu ayahku. Ren, ini surat pernyataan kalau kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Apa? Tapi aku salah apa, Bu? Kamu bisa merusak nama baik sekolah karena kamu simpanan om-om. Nggak bener, Bu, itu semua fitnah. Ih, itu kan si Ren yang katanya anak gak bener itu. Iya, tadinya gue kira dia alim. Ren, gue mau kasih tahu lo rahasia besar Noni. Tapi lo harus bayar gue 300 juta sebagai imbalannya, gimana? Oke, aku transfer sekarang. Oke. Apa emang rahasia Noni? Ya, gue kan udah sahabatan sama Noni dari kecil. Jadi gue tahu sebenarnya Noni itu pacaran sama suami orang, Ren. Hah? Yang bener kamu. Kamu nggak bohong kan? Jangan fitnah orang sembarangan loh, nggak baik. Gue punya bukti-buktinya kok. Mana? Kalau lo mau bukti-buktinya, lo harus bayar gue lagi 100 juta. Iya, mata duitan. Oke, ini Ren. Astaga, jadi bener Noni pacaran sama suami orang? Gimana? Udah kapok belum berurusan sama gue? Noni, aku udah tahu semuanya. Kamu fitnah aku buat nutupin semua kesalahan kamu kan? Hah? Maksud lo apaan sih? Gue gak ngerti deh. Udahlah, kamu itu kaya selama ini karena jadi simpanan suami orang. Apaan sih? Jangan macem-macem deh lo sama gue. Ren, kalau lo mau bukti yang lainnya, minta aja sama gue. Oh, jadi lo yang udah ngebongkar rahasia gue. Dasar sahabat gak tahu diri. Lah, lo kan udah gak ngasih gue duit lagi. Ngapain gue jadi sahabat lo? Bu, saya ada bukti kalau bukan saya yang salah, tapi Noni. Ini bukti foto dia pacaran sama suami orang. Apa? Kamu dapat foto-foto ini dari mana, Ren? Kenapa, Bu? Gak mungkin, ini kan foto suami saya. Suami ibu. Jadi selama ini Noni selingkuh sama suami ibu. Noni murid kurang ajar. Ibu, kenapa marah-marah sih? Dasar pelakor, cepat angkat kaki dari sekolah ini. Ibu mukul saya. Ibu lupa saya orang terkaya di sekolah ini. Kaya, matamu kaya. Itu semua kan uang suami saya. Ren, maafin ibu ya udah fitnah kamu selama ini. Iya, Bu. Hah, jangan seneng dulu kalian. Bentar lagi ibu bakal diceraikan sama suami ibu dan jadi janda. Udah gila ya kamu. Permisi. Pak pemerintah. Papa? Noni, kamu akan menerima hukuman atas semua kejahatanmu. Jangan, Pak, jangan. Tangkap dia. Ih, lepasin saya. Semoga aku dapat ilmu yang keren. Mengendalikan angin. Biasa aja ini mah. Ren, kamu udah pilih ilmu belum? Belum mah, ilmunya biasa banget. Waduh, petir dari mana nih? Perasaan lagi terik banget matahari. Keren kan ilmuku, Ren? Jangan macem-macem sama aku, nanti ku samber pakai petir. Hah, Wih, galak amat. heh, ilmu lo apa? Belum ada, tadi aku tolak. Awas aja lo, bisa-bisa gak dapat ilmu kalau nolak terus. Kasian banget itu si Ren, udah culun, gak punya ilmu lagi. Iya, kalau dia diserang pasti gak bisa ngelawan. Anak-anak, nanti sore akan ada pertandingan ilmu. Siapa yang ilmunya paling hebat akan menang, dan yang kalah akan disingkirkan dari sekolah ini. Aduh, mampus. Aku harus cepet-cepet pilih ilmu kalau kayak gini. Kali ini apa ya? Mengendalikan tanah. Hah, jelek banget. Hei, belum punya ilmu lo. Belum ada yang aku suka. Udah, siap-siap nangis aja deh lo pas tanding. Lemah. Please dong, yang bagusan dikit napa? Memadamkan api. Gak ada yang wow gitu. Hai Ren, kamu udah nolak berapa kali? 3 kali, emang kenapa? Berarti kesempatanmu sisa 1 kali. Kalau kamu nolak lagi, kamu gak bakal punya ilmu.
20 menit lagi pertandingan akan dimulai ya. Hah? 20 menit lagi? Ilmu gue udah siap banget nih. Gue bisa niup siren sampai nyangkut di awan. Iya, dia kan gak punya ilmu. Aku yakin banget kekuatanku nggak bakal kalah keren dari mereka. Duh, lama banget loadingnya. Alrol, ini maksudnya apa? Ya udahlah, kesempatan terakhir. Ini cara pakai ilmunya gimana ya? Coba gini. Wih, boleh juga. Heh, lemah. Udah siap kalah loh. Gak punya ilmu kan lo? Iya nih, aku nggak punya ilmu. Culun. Tunggu aja nanti. Woi Ren, mendingan lo buru-buru pergi deh dari sini daripada lo ditiup ke awan. Lihat aja nanti. Peserta pertama, silahkan Petrus dan Hardy segera naik ke panggung. Siap, Pak. Wah, aku harus nonton nih biar tahu ilmu orang-orang apa aja. Pertandingan dimulai dalam 3, 2, 1. Wah, keren banget Hardy. Pertandingan dimenangkan oleh Hardy. Wih, keren banget. Tapi kasihan si Petrus sampai gosong gitu, nggak tega liatnya. Peserta kedua, Ren dan Selin. Haduh, gak level banget lawan gue si culun ini. Lo gak mau ngundurin diri aja? Ntar nangis lagi. Kamu belum tahu kekuatanku kayak gimana, nanti kamu kaget. Halah, orang kayak lo mana mungkin punya ilmu yang bagus. Udah mau mulai, aku harus tes dulu kekuatanku kayak gimana. Wah, bisa ganti-ganti. Tapi aku belum tahu sih cara ngendalinnya gimana ya. Oke, peserta kedua, Ren dan Selin. Apakah kalian sudah siap? Siap dong. Siap. Pertandingan kita mulai dalam 3, 2, 1.